Halo, selamat pagi Sobat Investor. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Semoga sehat dan cuan selalu ya. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai outlook harga komoditas di tahun 2024 dan 2025. Ini saya ambil dari data World Bank tahun Oktober ya 2023. Nah, ini akan kita lihat nanti harga komoditasnya bagaimana, baik itu energi, agrikultur, logam, dan mineral. Nah, kita lanjut ya, simak infonya lebih lengkap. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar saham. Oke, kita akan bahas mengenai outlook harga komoditas di tahun 2024 dan 2025 juga ya, berdasarkan data World Bank bulan Oktober tahun 2023. Apa sih yang menyebabkan harga komoditas itu naik atau turun saat ini? Yaitu masih berlangsungnya konflik Rusia dan Ukraina ya, sudah kita tahu. Kemudian juga ditambah konflik Timur Tengah ya, Israel dan Palestina, yang mungkin juga akan memicu ketegangan di negara-negara sekitarnya. Kemudian ada juga pembatasan perdagangan, jadi mungkin dari China ya, dan juga dari India. Kemudian gangguan cuaca, kita tahu sebelumnya ya, El Nino, bahkan juga mungkin ada banjir di beberapa negara yang mengganggu pemulihan dari bahan-bahan hasil ekspor ya. Nah, ini harga komoditas ya. Kita lihat ini di tahun 2023 ya, baik Januari sampai September ini. Untuk energi yang warna hitam ini kemarin naik ya sampai di bulan Mei 2022, kemudian turun sedikit setelah itu ya, menuju tahun 2023 udah turun ini, indeksnya dari 150-an turun. Nah, kemungkinan energi akan berlangsung saat ini naik ya sampai September, kemungkinan akan turun lagi nih. Terus metal yang warna merah ini cenderung sideways ya, sekarang mengalami penurunan. Dan juga agrikultur hampir flat lah ya. Terus yang hijau ini commodity price index-nya ya, ini indeks komoditas harganya mengalami hampir sama kayak energi. Nah, ini kita lihat level harga komoditas ini yang hitam di tahun 2023 Q3 ya, yang kuning ini di tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun 2023 mengalami kenaikan ya, baik itu oil, coal ya, natural gas, atau komoditi yang lain ya, agrikultur, ini semua di atas dari average di tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita lihat juga ini yang D ini adalah commodity price proyeksinya nanti ya. Jadi ketika turun di saat COVID, hampir semua turun ya, energi, metal, agrikultur turun, kemudian mengalami pemulihan naik tahun 2021, 2022 sampai 2023 pertengahan, lalu melandai sudah ya, melandai harga energi, indeks commodity price, indeks agrikultur dan energi di tahun 2024 dan 2025. Nah, ini kemungkinan kita akan mengalami penurunan ya. Nah, bagaimana nanti impact-nya terhadap investasi kita, itu yang harus kita pikirkan ya. Nah, ini outlook dari World Bank. Kita lihat ini energi tahun 2022 ini 152 indeksnya mengalami penurunan ya, 2023 penurunan lagi, 2024-nya, 2025-nya. Ini proyeksinya ya. Jadi turunnya jauh dari 29% ke 4,5% dan 0,7%. Nah, seperti itu. Terus yang lain juga rata-rata mengalami penurunan ya, agrikultur mengalami penurunan, terus base metal ya mengalami penurunan juga nih, dari 122, 107, 102. Jadi turun 12%, 5%. Kemudian ada kemungkinan naik ya di tahun 2025. Nah, ini kita harus siap-siap di sini. Tahun 2025 base metal kemungkinan akan naik 8%. Faktor penurunan harga ini disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan global di tengah ketatnya kondisi keuangan. Saat ini memang lagi mengalami penurunan ya, mungkin akibat tadi
setelah new normal, kemudian harga komoditas sudah mulai mengalami decline ya. Lalu lemahnya perdagangan global, ini impact dari beberapa negara, juga ekspor-ekspor juga mulai berkurang ya. Apalagi ada kasus kemarin di Tiongkok ya terkait sektor properti, utang-utang yang sangat tinggi, sehingga ini menyebabkan lesunya permintaan dari Cina karena mereka sedang ada problem itu ya. Kemudian ini juga membebani energi dan industri logam karena lemahnya permintaan di beberapa negara, sehingga bukan hanya harga komoditas yang turun ya, tapi juga energi dan industri logam. Cuman pasokan komoditas ini meningkat ya, minyak bumi, logam, biji-bijian dan pangan ini meningkat, sehingga stok di market itu banyak, sehingga harga-harga lemah ya. Namun kemungkinan pemulihan harga komoditas akan pulih di tahun 2025 seiring investasi global pada energi ramah lingkungan. Jadi ini sudah bersiap-siap ke energi ramah lingkungan, jadi kemungkinan nanti 2025 industri logam akan mulai naik, khususnya litium, nikel, kobalt ya, seperti itu. Oke, ini harga energi batu bara ya. Batu bara kita lihat ini dari tahun 2022 naik jauh ya, kemudian 2023 turun, mengalami penurunan terus ya. Signifikan juga turunnya ini, sampai 25% sampai 15% nanti tahun depan. Jadi teman-teman yang punya saham batu bara harap diperhatikan lagi nih ya, hati-hati. Saham minyak juga begitu, minyak mengalami penurunan ya, kecuali nanti ada skala besar dari disrupsi perang konflik itu ya, baru mungkin akan berubah skenarionya ini. Gas alam kemungkinan levelnya setelah turun dari 40 dolar ya, turun ke 13, nah ini akan stagnan di situ aja. Sama yang lain juga, gas ini kemungkinan juga tahun 2025 akan mulai sedikit naik ya, sedikit aja tapi. Bagaimana dengan harga agrikultur? Nah, bagi teman-teman yang invest di sawit atau di beras ya, ini kemungkinan di proyeksi ini harga sawit tetap turun ya. Turunnya lumayan jauh, 28%, terus 2% di sini, lalu turun lagi 5%. Jadi kalau sawit masih agak lesu nih ya di sini. Nah, beras ini beda, beras ini tetap mengalami kenaikan dari 437 ke 560 ya, 28% naiknya, kemudian masih naik di 6% tahun 2024. Nah, tahun 2025 ini mengalami penurunan sedikit ya. Nah, ini asumsinya India mempertahankan pembatasan ekspor ya, karena tadi gangguan dari cuaca tadi. Nah, ini harga logam, proyeksi harga logam ini kita lihat. Misalnya nikel ya, nikel kita lihat ini mengalami penurunan 10% di tahun depan, dan mulai 2025 baru mengalami kenaikan. Nah, saya tertarik di tahun 2025, tapi kita jangan beli di tahun 2025 karena tentunya harga saham sudah mulai naik ya, kita belinya di tahun 2024. Jadi 2024 itu bagi saya saatnya menabung saham nikel ya. Begitupun dengan timah juga naik ya. Zinc juga ini naik. Jadi rata-rata memang harga komoditas akan naik di 2025. Teman-teman bisa pilih mana saham yang bagus ya. Tapi kalau emas ini masih turun nih. Emas naiknya malah di 2024. Jadi kalau mau beli emas sekarang, nanti di tahun 2024 jual. Baru beli lagi tahun 2025. Oke, saatnya turun itu saatnya beli, bukan saatnya jual. Seperti itu kita mindset investornya ya. Nah, bagaimana kesimpulannya tentang strategi manajemen portofolio kita di tahun depan? Nah, kita akan wait and see dulu hasil pemilu 2024. Jadi dananya bisa kita simpan dulu ya sampai habis pemilu. Nanti kira-kira di Q2 itu ya habis pemilu ya, Maret, April, Mei, itu kita mulai watchlist saham-saham di luar tadi yang sudah diproyeksikan dari World Bank. Saham apa itu? Satu, sektor finansial, di perbankan ya, terserah teman-teman yang punya kemampuan untuk itu. Kemudian di sektor telekomunikasi, otomotif, consumer, dan retail. Nah, ini saham-saham watchlist kita nanti di tahun depan itu ada TLKM,
ISAT, Excel, dan Friend. Ini semakin bertumbuhnya internet ya. Internet itu nanti akan memacu penetrasi dari pendapatan di sektor telekomunikasi. Nah, otomotif ini cenderung naik biasanya saat pemilu akibat dari mobilitas ya. Tapi sini otomotifnya cenderung yang roda 2 ya, roda 2. Kalau roda 4 ya naik sedikit-sedikit aja tapi. Nah, tapi perlu diperhatikan juga tingkat suku bunga ya. Kalau suku bunga lagi tinggi seperti ini masih kurang, dan juga tingkat inflasi diperhatikan. Nah, otomotif bisa dipertimbangkan nanti ya, saham Astra mungkin atau IMAS, atau motor ya seperti MPMX atau Indi yang punya motor listrik. Kemudian kenaikan UMP 3-4% di daerah-daerah ya, nanti di tahun 2024 ini dapat memicu sektor konsumer dan retail. Jadi tingkat belanja, tingkat expand untuk beli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan-kebutuhan sekunder itu mulai naik ya. Jadi kita harus watchlist saham Alfamart ya, banyak di berbagai daerah. Hoki juga ya, Hoki sudah mulai berubah ke arah pangan-pangan yang sehat misalkan ya. Terus Aces dan juga MAPI. Aces S Hardware dan juga MAPI ya. Oke. Itu aja dari saya. Semoga cuan di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.